kalau gitu berarti tadi Bapak sampaikan bahwa potensi startup atau bisnis apapun tuh luas banget. Iya. Nggak ada, secara nggak kuantitatif nggak ada ininya lah ya. Iya. Nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Mungkin 3 lah. Nah, 3 itu kan ganjil ya. Iya. 3 industri apa yang kiranya bisa maju nih Pak di startup? Kalau dilihat di makro, bisnis secara makro, Ya, berarti yang oke nih menurut Bapak ya. Ada 3 bisnis besar. Ya, menurut saya nih ya, Iya, pribadi loh. Oke. Ada 3 bisnis besar yang tren pasarnya itu nggak pernah turun, selalu naik. Apa saja gitu. Kalau di dalam ekonomi mikro itu ada namanya kurva inelastis sempurna. Dia antara vertikal dan horizontal, garisnya cuma satu ke atas. Vertikal itu namanya inelastis sempurna. Itu untuk produk tanah. Jadi secara suplai tanahnya tetap, tapi harga naik terus. Betul. Nggak ada tanah yang turun gitu kan. Nah, suplainya sama ya. Iya. Betul. Nggak akan tambah tanah kecuali kalau misalkan reklamasi. Itu beda ya. Karena itu source ya. Ya itu kan. Nah jadi di startup juga begitu. Tapi secara makroekonomi saya melihatnya begini. Ada 3 bisnis yang secara analisa saya ke depannya itu mengalami tren kenaikan terus. Tidak pernah mengalami kemunduran. Yang pertama adalah bisnis pendidikan. Bidang pendidikan, bukan pendidikan ya, salah ya. Bidang pendidikan. Bidang pendidikan ini kan turunannya banyak. Ada sekolahnya, formal dan formal dan non formal. Itu kalau dilihat dari data-data makronya, nggak ada yang menurun. Ya. Contoh tahun 2000 lah, tahun 2000. Berapa jumlah universitas di Indonesia, negeri dan swasta? 2000 pas. Nah, itu kan pasti akan berbeda di 2021, 2022. Pasti jumlahnya akan jauh ya. Dan itu berkembang terus. Nggak ada tuh universitas yang dari tadinya 10.000 turun jadi 5.000 gitu, nggak ada. Kenapa? Karena hasrat masyarakat atau penduduk di dunia ini selalu meningkat kebutuhan akan pendidikan. Nah, terutama di Indonesia, kita ngambil yang lebih kecil. Dulu ada program SD 6 tahun. Iya, betul. Kemudian ada lagi program 9 tahun. Ya kan? Sekarang. 9 tahun nih. Berarti kan tingkat pendidikannya sudah sampai ke tingkat SMP. Didukung dengan regulasi. Iya. Terus kemudian dari angka pertumbuhan penduduk, berapa persen pertumbuhan penduduk Indonesia per dunia? Kan makin lama dia akan terus bertambah. Nah, mereka kan butuh pendidikan. Makanya nggak pernah mati. Itu pendidikan. Terus Pak, yang kedua kesehatan. Kesehatan. Dan turunannya. Kesehatan ini juga bisnis yang secara tren nggak pernah berkurang. Kenapa? Mulai dari rumah sakit, tenaga dokter, macam-macam ya. Terkait dengan turunan kesehatan aja. Didukung kemarin ya. Kita lihat aja pertumbuhan rumah sakit. Iya sih. Rumah sakit dari kelas A sampai kelas C sampai kelas A. Itu dari tahun ke tahun naik terus tuh. Nggak ada yang rumah sakit bangkrut, terus kemudian tutup, jarang. Kecuali yang salah kelola. Iya. Semua setiap tahun pasti bertambah. Yang tadinya kelas poliklinik kecil, akhirnya jadi rumah sakit kelas C. Naik lagi ke kelas B. Ada investor yang lebih besar bangun rumah sakit kelas A. Di kampung saya klinik, mobilnya luar biasa. Jadi itu membuktikan bahwa bisnis kesehatan itu punya tren yang bagus. Nah, ini tinggal di-create untuk startup tuh kayak gimana? Iya, nah startup bagaimana caranya? Kan misalkan rumah sakit ini butuh peralatan. Iya sih. Butuh dokter. Ya kan? Terus kemudian kalau dokternya istilahnya nggak mau berkunjung, udah ada tuh, ada aplikasi kan? Ada Halodoc. Seperti itu kan salah satu membuktikan bahwa bisnis kesehatan itu nggak akan pernah mati. Nah, yang ketiga
Saya ada 3 nih. Itu adalah manufaktur dan turunannya, termasuk distribusi dan hub itu semacam logistik ya. Nah, jadi tapi kalau untuk startup saya pikir lebih cocok ke kedua tadi. hilirnya ketimbang ke hulunya. Oh yang hub tadi ya. Karena kalau yang hulunya kan larinya ke manufaktur. Di hilir berarti B2C. Ya, jadi langsung berhubungan dengan customer. Nah ini kan makanya sekarang banyak tumbuh nih perusahaan-perusahaan kurir yang tadinya saya nggak pikir ada si cepat, ada si anu. Daerah sini saya lupa daerah. Itu kan salah satu potensi startup. Nah, cuman di antara semuanya startup itu kalau lebih spesifik lagi, yang paling besar itu adalah untuk marketing. Budgetnya? Bukan, untuk bisnis marketing. Oh, bisnis marketing. Penjualan. Yeah. Terus kemudian pelayanan. Sama video game. Video game? 3 itu ya. Saya kaget tuh video game. Kenapa, Pak? Ya, tren anak sekarang. Ya, coba. Iya sih. Di saat sekarang anak-anak sekarang coba lihat, bikin aja penelitian kecil, handphonenya ada nggak yang di bawah 1 juta? Malah bagusan anak Ini bagusan anak dibanding bapaknya. Buat apa sih dia bisa aplikasi? Buat main Free Fire. Nah yang kayak gitu kan potensi. Sampai dia jual koinnya, jual ininya apa? Di itu ke Indomaret. Nah itu luar biasa. Duit Idul Fitri dulu kita buat orang tua, buat beli voucher game. Iya, nah itu dia, itu kan salah satu. Nah, makanya sesuatu yang baru itu ada sisi baiknya, ada sisi tidak baiknya. Tapi buat pebisnis ya itu peluang. Nah, kalau seorang yang kapitalis mah bodoh amat kayak gitu. Yang penting gue berbisnis, gue dapat untung kan gitu, profit. Nah itu. Nah ini memang apa ya, kalau kita bahas ini idealisme dan segala macam panjang gitu. Ini kayaknya out of kamera. Menarik. Tadi itu teman-teman udah mendapat referensi dari 3 industri tulal hayah bahasa. Ya. Sepanjang masa menurut Pak Hendra itu akan tren terus. Ya. Kayaknya saya akan beli salah satu saham di situ, Pak. Walaupun 1 lot tuh. Gitu. Nah, kira-kira ya rumah sakit juga tuh. Dari tahun ke tahun itu akan timbul penyakit baru. Coba kalau kemarin varian Delta tuh COVID ya kan. Kemudian ada Omicron. Terus kemudian ada apa lagi tuh sekarang? Macam-macam. Jadi ini menjadi pemicu buat bisnis yang terkait dengan ini, gitu kan? Kalau orang yang otaknya memang otak bisnis, wah nih, gue bikin aja deh aplikasi kayak ini. Kalau kita mau datang ke mana, ke mall atau apa kan harus pakai peduli lindungi. Itu kan salah satu dampak dari bisnis startup ini. Turunannya banyak ya kayak apa tuh? Vaksin. Iya, ada di mana segala macam. Emang menguntungkan nggak nih kayak gini? Secara bisnis mah apaan sih ini aplikasi? Tapi setiap orang menggunakan, ngedownload, wah, kalau penduduk Indonesia ada 250 juta kadang-kadang, diwajibkan untuk mendownload semua, nggak usah semua, 60% aja, 200 juta atau 180 juta. Kalau download sekian rupiah, berapa coba? Enak banget ya bikin aplikasi. Cukup pakai regulasi. Keren, udah mulai keren. Kita nggak usah bicara masalah terkait dengan itunya. Yang kita bicarain masalah startupnya ya. Kita tangkap gitu. Bahaya kalau ditangkap. Ini mungkin panjang ya Pak. Kira-kira untuk untuk teman-teman semua nih, mahasiswa atau pada anak muda khususnya, apa yang Bapak ingin sampaikan ya perihal bisnis startup atau apa? Intinya sih begini ya, kalau adik-adik, kita panggil adik-adik. Kalau adik-adik ingin memulai bisnis, ya, jangan gegeran. Maksudnya jangan semata-mata membabi buta mengikuti tren. Mulailah dengan segala sesuatu dengan data. Ya, dengan data, pelajari
perilaku konsumen, pelajari masalah yang ada di lingkungan sekitar, kemudian tetapkan produk apa yang atau bisnis apa yang akan dijalankan berdasarkan data tadi. Nah, niatkan bahwa ini adalah untuk kebaikan, ya kan? Kalau sekedar bisnis ya kayak tadi tuh menari-nari ngambil keuntungan dari kondisi pandemi kan. Nah itu makannya juga nggak enak. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah jangan pernah malu bertanya sama siapapun. Saya punya prinsip kepada yang istilahnya dimanapun kita berada, di mana bumi dipijak di situ dan ini. Itulah sekolah kita. Dengan siapapun kita bertemu, mau anak kecil, mau orang tua, dimanapun dan kapanpun, itu adalah guru kita. Tanda kutip ya. Karena kita secara tidak sadar kadang-kadang dapat pelajaran dari anak kecil, dapat pelajaran dari nenek-nenek, dapat pelajaran dari anak muda gitu kan. Nah, kalau kita punya prinsip kayak gitu, banyak nih ilmu yang kita dapat. Terus kemudian jangan pernah lelah untuk terus-menerus berusaha. Kalau masih salah benerin, jatuh bangun lagi. Nah, saya ingat ini dengan cerita tentang Thomas Alva Edison yang mendapatkan bola lampu. Berapa kali percobaan dan penelitian dilakukan oleh Thomas Alva Edison. Itu nggak cuma 10, 20, 1000. Nah, itu sampai 33.000 lebih percobaannya. Coba kita bayangkan kalau di saat ke 30.000 Thomas Alva Edison udah putus asa. Nggak ada nih. Apa yang terjadi? Nggak ada lighting lagi. Gelap. Kalaupun gelap dia pakai obor. Gitu. Nah ini jadi jangan pernah menyerah untuk menghadapi situasi apapun. Terus kemudian berbisnislah secara jujur. Jangan main kayu lah, tanda kutip. Kalau bisa bisnisnya ini memberikan jalan buat orang-orang yang sekitar ikut maju. Jadi semacam penarik. Gue udah berhasil nih. Coba lu bisa nggak kayak gini? Kita kasih bantuan. Bantuan dalam artian apa? Misalkan contoh. Nah itu nanti justru jadi network kita. Betul. Nah sekarang kita misalkan memproduksi handphone. Misalkan udah jalan nih. Nah, kita kan butuh casingnya, butuh apanya. Nah, artinya bisa sharing. Bisa sharing. Sekitar kita ada nggak nih? Daripada ke yang lain-lain yang belum tahu, ke istilahnya kapasitas dan kredibilitasnya lebih baik sama orang-orang yang lebih dekat. Kayak gitu. Jadi berbisnis secara jujur, terus kemudian jangan kalau bisa jadi penyemangat buat orang sekitar bahwa kita bisa jadi inspirasi buat mereka keberhasilan kita itu. Dan yang terakhir adalah kalau saya istilahnya boleh ya, walaupun saya nggak religius banget tetap hasilnya selalu sandarkan pada keyakinan yang kita punya. Apapun kita punya Allah ya serahin semua. Kita tugasnya bersyariat, berusaha, ditambah dengan tarekat, tinggal tambahin ilmu hakikatnya kayak gimana. Gak usah nyampe marifat lah, pusing. Cukup sampai situ. Nah jadi istilahnya apa yang kita lakukan ini bermanfaat buat kita, buat lingkungan sekitar. Mudah-mudahan bisa buat negara, bahkan dunia itu aja. Keren. Terima kasih nih insight-nya Pak, ini sangat buat saya pribadi saya langsung iya ya selama ini gue gitu kan. Makasih Pak, ini ilmunya daging semua kalau kata Pak Helmi. Itu karena saya usianya udah 53 sekarang. Udah disebut ya. Jadi kayak bapak saya. Mungkin bukan keilmuan saya, tapi karena saya ngalamin situasi jadi saya rekam di memori saya. Oh ini kayak gini, oh ini kayak gini, oh ini bisa jadi ilmu. Dan saya meyakini betul nggak boleh pelit. Kalau kita punya sedikit ilmu,
kenapa sih kita nggak kasih gitu? Kalau ilmu itu bermanfaat buat orang lain dan selama itu dijalankan, kan amal ibadah buat kita kan kayak gitu. Apalagi guru. Betul. Kalau buat guru, dosen gitu kan, apa istilahnya? Kalau benar-benar dijalankan oleh mahasiswa atau siswanya selama itu, wah. Makanya sebetulnya ada dua pekerjaan yang paling nyaman gitu menurut saya. Yang pertama berdagang, yang berbisnis ya berdagang, yang kedua ya jadi guru. Ini statement dari orang yang udah kiprah di mana-mana. Keren. Saya banyak menemukan sih Pak, aduh ini jadi agak panjang. Banyak menemukan di kampus atau di sekolah itu dia udah jadi pejabat atau apa mau ngajar Pak. Statement dari apa? Orang udah capek, pengen dakwah. Saya langsung, luar biasa ya gitu. Nah itu yang saya bilang tadi tingkat kejenuhan di bisnis pun kayak gitu. Nah sama dengan menjalankan profesi ya. Tingkat kejenuhan manusia itu macam-macam, ada yang cepat, menengah, ada yang lambat. Okay. Nah kalau di kurva mikro itu ada namanya backward bending supply namanya. Okay. Jadi kurva supply berbalik. Nah itu kalau sampai tingkat kejenuhan itu sampai membentuk kurva berbalik, untuk mengembalikan lagi ke posisi asal itu sulit. Nah, untungnya di beberapa kalangan backward bending supply itu ditindaklanjuti oleh dirubah orientasinya yang tadinya untuk mencari uang duniawi berubah menjadi urusan akhirat gitu kan. Gue jadi profesor, pusing bikin penelitian, ngajar segala macam kayak gitu. Akhirnya hanya dia bikin buku ya kan, bikin podcast kayak begini untuk apa buat mahasiswanya. Terus kemudian bisa jadi advisor buat mahasiswanya. Jadi apa banyak waktu buat ibadahnya dibandingkan kalau waktu masih jadi peneliti, pergi ke sana sendiri kan gitu. Sama dengan pejabat-pejabat yang dia waktu masa mudanya bandel-bandel lah dikit, misalkan gitu. Masa mau bandel terus, ya kan? Nah, di masa tuanya dia pingin hidup tenang. Ya, akhirnya dia jadi pengajar dengan latar belakang jabatan dia. Misalkan dia dirjen kan minimum master sama doktor itu tingkat pendidikannya. Kalau dia mau ngajar masuk ke dunia pendidikan kan bukan hal yang sulit. Tinggal. Iya, udah. Berarti setiap orang ada momentumnya ya. Ya. Lagi terima kasih Pak Hendra. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di next podcast. Amin. Mudah-mudahan dikasih umur panjang. Kita doakan. Terima kasih Pak Hendra. Sama-sama. Saya salaman dulu. Thank you for advising. Jadi gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.